Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Neneng Sinta Putri dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dari kelas D dengan nomor pokok mahasiswa 24100211140. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hadis yang relevan dengan apa yang terjadi pada fenomena saat ini, yaitu hadis tentang riba. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akillar riba wa muwaqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Juhaifah, yang dimana memang banyak riba yang terjadi di masyarakat saat ini. Salah satunya bunga bank konvensional dan bunga pinjaman dari lembaga keuangan seperti Pegadaian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pinjaman online. Menurut dosen program studi ekonomi Islam PSEI UII Bapak Adi Wicaksono SEMEI, beliau mengatakan bahwa riba di perbankan konvensional berupa bunga mungkin sudah difahami oleh Sobat Eki semua. Namun, ada pula riba yang biasa ditemui di lingkungan sekitar rumah tangga, yaitu bunga pinjaman pada kas RT RW. Nah, biasanya ibu-ibu desa wisma atau semacamnya punya kas yang menganggur. Nah, dana itu dipinjamkan ke anggota desa wisma dengan sistem bunga. Selain itu, ada pula bunga di pasar modal konvensional, yaitu yang terjadi pada transaksi margin trading. Investor dipinjami dana dari sekuritas untuk bertransaksi, dan atas pinjaman dana tersebut investor dikenakan bunga, tambah Pak Adi. Kemudian, apa sih riba itu? Riba dalam bahasa Arab adalah az-ziyadah, yang artinya tambahan atau kelebihan. Nah, jika dalam konteks umum, kelebihan yang dimaksud ialah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Mengutip fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan atau bila iwad yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran ziyadah al-ajal yang di perjanjian sebelumnya. Ini disebut dengan riba nasi'ah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa Islam mengharamkan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba bukan hanya mengambil manfaatnya saja, tetapi juga yang terlibat dalam prosesnya. Tujuannya adalah agar transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak menindas salah satu pihak. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang tidak adil karena menguntungkan satu pihak secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain. Nah, kira-kira apa aja sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu salah satunya, untuk larangan riba yang bisa dihindari, kita dapat melakukan beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu menghindari pinjaman dengan bunga. Sebisa mungkin umat Islam dianjurkan untuk menghindari pinjaman dengan bunga, baik dari lembaga konvensional maupun individu. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan layanan keuangan berbasis syariah yang tidak menerapkan bunga dalam transaksi mereka. Kemudian yang kedua yaitu memilih bank syariah. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba. Nah, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau mudorobah, atau bisa juga musyarakah, atau sistem jual beli yaitu murabahah yang lebih adil dan tidak membebani salah satu pihak. Lalu yang ketiga yaitu investasi halal. Islam menganjurkan investasi yang berbasis pada bisnis yang halal dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Menghindari investasi yang berhubungan dengan riba akan menjaga harta dari hal-hal yang haram. Lalu yang keempat yaitu pendidikan finansial berbasis syariah. Nah, umat Islam juga perlu memahami cara-cara pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat. Dengan pendidikan finansial yang baik, mereka dapat lebih sadar dan waspada terhadap praktik riba. Hadis tentang riba ini mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghindari ketidakadilan yang bisa merugikan pihak lain. Nah, implementasinya menekankan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan dan kebersamaan sehingga dapat mencegah ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.